Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat TV 10? Ketemu lagi di program acara yang paling kalian tunggu-tunggu, tentunya di Redaksi Dunia Islam, yang menyajikan informasi yang menarik untuk kalian seputar kehidupan Islam dan fenomena alam dari sudut pandang Islam. Seni merupakan bagian terdekat dari kehidupan manusia. Lahirnya kebudayaan di tengah-tengah masyarakat merupakan hasil budidaya manusia dengan segala keindahan dan kebebasan berekspresi dari manusia itu sendiri. Karenanya, seiring berkembangnya zaman dengan kebudayaannya, kesenian yang merupakan produk dari kebudayaan itu berkembang sesuai dengan keadaan masanya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang keindahan seni dalam peradaban Islam. Seperti apa sejarah dan perkembangannya? Jangan kemana-mana ya, yuk kita simak ulasannya. Yang pertama, konsep seni dalam Islam. Allah menciptakan manusia untuk membangun bumi. Membangun bumi itu berarti pula membangun sebuah peradaban. Sedangkan sebuah peradaban tersebut terdiri dari 3 unsur, yakni kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Kebenaran adalah landasan dari ilmu pengetahuan, sedangkan kebaikan adalah landasan dari moral, dan keindahan adalah landasan dari seni. Seni dalam Islam didasari pemikiran kontemplatif yang dalam, lebih dari sekedar upaya perwujudan keinginan si perancang atau keinginan sang pemesan saja, tetapi pencarian yang lebih esensial, pencarian ideologi spiritual kepada tujuan yang tak terhingga, yang melebihi gagasan wujud alam dan manusia itu sendiri. Tujuan kreasi seni Islami adalah pencapaian keabadian, pemilik keindahan dan kebenaran sejati, yakni Sang Khalik. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Maha Indah dan menyukai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Seni sangat penting bagi manusia. Kemampuan berseni merupakan salah satu perbedaan manusia dengan makhluk lainnya. Seni merupakan ekspresi ruh dan budaya manusia yang mengandung keindahan. Seni lahir dari sisi terdalam manusia, didorong oleh kecenderungan seniman kepada yang indah. Apapun jenis keindahan itu, dorongan tersebut merupakan naluri manusia atau fitrah yang dianugerahkan Allah kepada hamba-hambanya. Rasulullah tidak melarang ekspresi seni. Sabda Nabi Muhammad, "Hai Aisyah, tidak adakah padamu hiburan nyanyian? Karena sesungguhnya orang-orang Ansar senang dengan hiburan." Hadis riwayat Bukhari. Seni merupakan bagian terdekat dari kehidupan manusia. Lahirnya kebudayaan di tengah-tengah masyarakat merupakan hasil budidaya manusia dengan segala keindahan dan kebebasan berekspresi dari manusia itu sendiri. Karenanya, seiring berkembangnya zaman, kesenian yang merupakan produk dari kebudayaan ikut berkembang sesuai dengan keadaan masanya. Islam tidak pernah melarang dan menolak segala bentuk karya seni yang ada darinya lahir kedamaian pikiran, melatih sensitivitas perasaan, dan mengasah kelembutan. Sebab Allah menciptakan seluruh alam raya ini berdasarkan keindahan dengan segala bentuk keserasian dan keteraturannya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 16 yang artinya, sungguh kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya. Kemudian ditunjukkan lagi dalam surat As-Saffat yang artinya sesungguhnya kami telah menghiasi langit dunia yang hiasannya berupa bintang-bintang. Seni Islam berkembang seiring dengan penyebaran agama Islam sejak abad ke-7. Berbeda dengan seni barat yang banyak menampilkan figur manusia, seni Islam lebih menekankan pada kaligrafi, pola geometris dan arabesque, ornamen tumbuhan. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari penggambaran makhluk hidup dalam konteks ibadah dan lebih menekankan pada ekspresi spiritual serta intelektual. Yang kedua, kaligrafi, seni tulisan yang sakral. Sejarah kaligrafi Islam berawal dari kebutuhan untuk menyalin Al-Quran di masa Nabi Muhammad dan berkembang pesat pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah pada abad ke-7 Masehi. Pada masa Rasulullah hingga masa Ali bin Abi Thalib, awalnya hanya berbentuk tulisan sederhana yang ditulis di atas lembaran pelepah kurma. Gaya tulisannya masih menggunakan nama tempat penulisan seperti Maki, yaitu Mekah,
Madani yaitu Madinah, Hijazi yaitu Hijaz, dan lain-lain. Pada abad ke-7 Masehi, seni kaligrafi mulai berkembang dengan adanya Al-Quran, sehingga umat Islam semakin terdorong untuk menciptakan seni tulisan di berbagai media seperti batu prasasti dan bangunan. Pada zaman Umayyah ada rasa ketidakpuasan terhadap khat Kufi yang dianggap terlalu kaku dan sulit diimajinasikan, sehingga mulai menciptakan gaya kaligrafi baru yang tidak kaku. Terdapat 3 bentuk yang terkenal pada masa itu, yaitu mudawar yaitu bundar, mutsalat yaitu segitiga, dan tiim variasi bundar dan segitiga. Pada masa Bani Abbasiyah muncul para seniman kaligrafi yang populer. Salah satunya adalah Ibnu Mukhlaq yang terkenal karena penemuannya tentang cara geometrikal dengan kesatuan baku yaitu titik, alif, dan lingkaran. Kemudian muncul Yaqut al-Mustahsimani yang menciptakan bentuk khat baru yang lebih lembut dan mulus. Pasca masa Bani Abbasiyah, kaligrafi terus berkembang pesat dan maju. Pada negara Islam bagian barat berkembang khat Maghribi dan Kufi barat yang kemudian melahirkan cabang khat lain. Perkembangan kaligrafi ini terus berjalan hingga abad ke-16 Masehi. Perkembangan kaligrafi yang pesat tidak lepas dari beberapa faktor, yaitu ekspansi kekuasaan Islam, peranan para raja dan ilmu sosial, serta pengaruh dan perkembangan ilmu pengetahuan yang kian cepat dan merata. Beberapa gaya kaligrafi yang terkenal antara lain yang pertama Kufi, bentuk tegas dan geometris sering ditemukan dalam arsitektur dan manuskrip awal Islam. Yang kedua Naskhi, lebih halus dan sering digunakan dalam penulisan Al-Quran. Yang ketiga Tulud dan Diwani, bergaya dekoratif dan banyak menghiasi masjid, manuskrip, serta seni ukir. Jadi itulah sejarah perkembangan dan jenis-jenis kaligrafi. Kaligrafi Arab terus berkembang dengan berbagai variasi dan gaya yang dihasilkan oleh para kaligrafer, mencerminkan kekayaan budaya dan seni dalam Islam. Yang ketiga, arsitektur pertama Islam. Arsitektur Islam merupakan wujud perpaduan antara kebudayaan manusia dan perasaan penghambaan diri seorang manusia kepada Tuhannya, yang berada di dalam keselarasan hubungan antara manusia, lingkungan, dan penciptaannya. Arsitektur Islam mengungkapkan hubungan geometris yang kompleks, hierarki, bentuk, dan ornamen, serta makna simbol yang sangat dalam. Di dalam arsitektur Islam, terdapat esensi dan nilai Islam yang dapat diterapkan tanpa menghalangi pemanfaatan teknologi bangunan modern sebagai alat dan mengekspresikan esensi tersebut. Perkembangan arsitektur Islam pada abad ke-7 sampai ke-15 meliputi perkembangan struktur, seni dekorasi, ragam hias, dan tipologi bangunan. Daerah perkembangannya sangat luas, meliputi Eropa, Afrika, hingga Asia Tenggara. Karenanya, perkembangannya di setiap daerah berbeda dan mengalami penyesuaian dengan budaya dan tradisi setempat, seperti kondisi geografis. Arsitektur suci Islam yang paling awal adalah Baitullah atau Ka'bah dengan titik poros langit yang menembus bumi. Monumen primordial yang dibangun oleh Nabi Adam dan kemudian dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim merupakan refleksi duniawi dan monumen surgawi yang juga terpantul dalam hati manusia. Keselarasan dimensi Ka'bah, keseimbangan dan kesimetrisannya, sekaligus merupakan pusat dari kosmos Islam yang terdapat ditemukan dalam arsitektur suci di seluruh dunia Islam. Geometri, bentuk, dan ukuran Ka'bah semuanya memainkan peran penting dalam kemunculan arsitektur Islam. Menurut beberapa riwayat, pada waktu Nabi Ibrahim membina Ka'bah, bahan untuk membuat Ka'bah diambil dari 6 buah gunung bukit. Pertama, Bukit Kubais, Bukit Tursina di Syam, Bukit Kudus, Bukit Warkon, Bukit Radwi, dan yang terakhir adalah Bukit Uhud yang terletak di Madinah. Dalam pengangkutan batu-batu dari bukit tersebut, Allah telah memerintahkan kepada malaikat Jabal dan malaikat Hafaz untuk membantu Nabi Ibrahim. Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim memiliki 2 sudut dari nama rukun, yaitu rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad, batu hitam. Arah Ka'bah tertolak belakang dengan kedua rukun tersebut, yang berbentuk bulat.
seperti bentuk hijrah Ismail yang panjangnya 6 hasta. Pada masa kaum Quraisy, Ismail bergeser letaknya di luar Ka'bah karena dikurangi 6 hasta. Oleh karena itu, perbaikan yang dilakukan kaum Quraisy itu tidak sesuai dengan ukuran yang ditentukan oleh Nabi Ibrahim. Selain itu, Ka'bah pada masa pemindahan Nabi Ibrahim tidak memiliki atap. Seperti terdapat pada Ka'bah sekarang, justru di masa itu Ka'bah memiliki 2 pintu yang menghadap ke timur dan barat. Pintu arah timur melambangkan hakikat realitas, penerbangan dan pendakian dalam melawan seluruh hal yang merendahkan derajat serta menurunkan dunia ini. Hal ini mengantarkan manusia pada kebebasan dari kungkungan duniawi yang serba terbatas. Sementara itu, pintu arah barat melambangkan hukum ilahi yang berisi perintah-perintah bagi kaum muslim tentang bagaimana berbuat bukan bagaimana membuat sesuatu. Ini bermakna pula sebagai upaya membuat setiap muslim menembus ke dalam dan ditembusi oleh kehadiran ilahi yang sesuai dengan kapasitas spiritual setiap orang. Ketika seseorang memasuki Ka'bah, maka keheningan ruang Ka'bah akan mengingatkannya kepada yang gaib, seperti halnya seseorang yang harus bertelanjang kaki jika ingin mengenal tanah. Jangan kemana-mana ya sahabat redaksi Dunia Islam, karena di sini kita akan ketemu lagi tentang seni dalam peradaban Islam. Jangan ganti channelnya ya, tetap di redaksi Dunia Islam. Halo sahabat TV 10, kembali lagi nih di program acara Redaksi Dunia Islam. Tanpa basa-basi kita lanjutkan ulasan kita tentang seni dalam peradaban Islam. Langsung saja simak videonya, check it out. Yang keempat, ragam arsitektur Islam. Arsitektur Islam berkembang sangat luas, baik pada bangunan biasa maupun bangunan keagamaan, yang keduanya masih terus berkembang hingga saat ini. Arsitektur juga dianggap turut membantu pembentukan peradaban Islam yang kaya. Bangunan-bangunan sangat berpengaruh dalam perkembangan arsitektur Islam adalah masjid dan kuburan, istana dan benteng, yang kesemuanya memiliki pengaruh yang sangat luas ke bangunan lainnya, seperti pemandian umum, air mancur, dan bangunan lainnya. Banyak bangunan dengan arsitektur Islam masuk sebagai situs warisan dunia, seperti Taj Mahal dan Benteng Aleppo, yang telah mengalami kerusakan yang serius akibat perang saudara Suriah yang saat ini masih berlangsung. Ada beberapa bangunan di zaman Nabi Muhammad yang menjadi penanda munculnya arsitektur Islam. Salah satu contohnya adalah Masjid Jawata di Arab Saudi. Khalifah Rashidun tahun 632 sampai 661 adalah pemimpin Islam pertama yang mulai mempopulerkan arsitektur Islam. Gaya arsitektur Islam yang mencolok baru berkembang setelah Muslim memadukannya dengan gaya arsitektur dari Roma, Mesir, Persia, dan Bizantium. Hagia Sophia di Istanbul juga dipengaruhi dengan mempengaruhi arsitektur Islam. Ketika dinasti Utsmani merebut kota Istanbul dari Bizantium, Hagia Sophia diubah dari basilika menjadi sebuah masjid, sekarang museum. Ini adalah awal mula dimasukkannya unsur arsitektur Bizantium atau kubah ke dalam arsitektur Islam. Kubah merupakan fitur struktural utama dari arsitektur Islam. Berikut adalah beberapa karakteristik dari arsitektur Islam. Yang pertama, kebun dan air memainkan peran yang paling penting dalam budaya Islam dan sering disebut sebagai taman surga. Sehan adalah halaman yang berada di dalam masjid yang memiliki arsitektur Islam. Halaman pada masjid memiliki struktur yang terbuka dan dikelilingi oleh struktur lainnya berupa aula atau ruangan lainnya. Pada Sehan juga terdapat tempat untuk berwudu dan teras untuk beristirahat atau melakukan pertemuan lainnya. Yang ketiga, kubah. Berdasarkan gaya kubah pada masa Bizantium, arsitektur Ottoman mengembangkan bentuk kubah sentral yang lebih lebar dengan diameter besar yang didirikan di tengah-tengah bangunan. Yang keempat, lengkungan runcing.
Bentuk arsitektur lengkungan runcing sering digunakan pada arsitektur Islam. Desain interior pintu yang digunakan biasanya berukuran besar dan dekoratif. Pintu biasanya juga dihiasi dengan ukiran Islam dan warna-warna yang cerah. Yang kelima, minaret. Minaret adalah menara yang berbentuk persegi dan digunakan untuk mengumandangkan azan pada masjid. Minaret diambil dari bahasa Arab nur yang berarti cahaya. Minaret di Masjid Agung Kiraon di Tunisia dianggap menjadi minaret tertua di dunia. Yang keenam, mihrab. Mihrab merupakan tempat imam memimpin sholat yang mengarah ke Ka'bah di Mekah. Yang kelima, seni miniatur dalam Islam. Seni miniatur yang dikenal karena detailnya yang rumit dan pengajarannya yang luar biasa telah memikat penonton selama berabad-abad. Bentuk seni ini yang khususnya menonjol dalam budaya Islam melibatkan penciptaan lukisan berskala kecil yang sering digunakan untuk memperindah manuskrip dan buku. Mari kita telusuri sejarah yang kaya. Contoh penting, interpretasi modern dan warisan abadi seni miniatur Islam. Seni miniatur Islam pertama kali muncul pada masa Khalifah Abbasiyah, berkembang pesat di istana-istana Baghdad. Seiring penyebarannya, bentuk seni ini mengalami perkembangan yang signifikan di wilayah seperti Persia, Turki, dan India. Lukisan miniatur Persia mulai berkembang pesat pada abad ke-13 di bawah Kekaisaran Seljuk dan mencapai puncaknya pada era Timuriyah dan Safawiyah. Sementara itu, Kekaisaran Ottoman menghasilkan miniatur yang memukau sejak abad ke-15, terutama di studio kerajaan Istana Topkapi. Beberapa jenis seni miniatur yang paling terkenal di masa abadnya. Yang pertama, seni miniatur Persia Shahnameh. Kitab Raja-Raja ditulis oleh Ferdowsi. Puisi epik ini merupakan landasan seni miniatur Persia, terutama selama periode Timurid dan Safawiyah. Miniatur dalam Shahnameh dipuji karena warnanya yang cerah, detailnya yang rumit, dan komposisi yang dinamis yang menggambarkan adegan dari mitologi dari sejarah Persia. Kedua, Kamsa karya Nizami. Karya sastra penting lainnya yang dihiasi miniatur indah, Kamsa atau Quintet karya Nizami menampilkan ilustri yang menggambarkan romansa, petualangan, dan kepahlawanan kisah Persia. Miniatur dari manuskrip abad ke-16 sangat terkenal. Yang ketiga, Hamzanama, kumpulan kisah petualangan tentang pahlawan legendaris Amir Hamzah. Hamzanama menampilkan miniatur besar dan detail yang dianggap menjadi salah satu contoh terbaik seni Mughal. Warna cerah dan komposisi dinamis merupakan ciri khas karya ini. Yang keempat, teknik dan bahan keahlian di balik seni. Seniman miniatur menggunakan kuas halus dan pigmen alami, seringkali menggabungkan emas dan perak untuk menampilkan kilau pada karya mereka. Kertas yang digunakan dipersiapkan dengan cermat untuk memastikan keawetan dan kecerahan warna. Proses yang teliti ini membutuhkan kesabaran dan ketelitian yang menonjolkan keterampilan dan dedikasi sang seniman. Meskipun penggambaran figur manusia dalam ibadah dilarang, dalam seni non-religius seperti manuskrip Persia dan Ottoman, ilustrasi miniatur berkembang pesat. Seni ini digunakan untuk menggambarkan sejarah, sastra, hingga ilmu pengetahuan dalam bentuk ilustri yang detail dan penuh warna. Seni Islam tidak hanya berakar dalam sejarah, tetapi juga terus menginspirasi dunia modern. Dari Spanyol hingga Asia Tenggara, pengaruhnya terlihat dalam arsitektur, desain, hingga seni dekoratif. Seni Islam merupakan refleksi dari spiritualitas, intelektualitas, dan estetika yang tetap relevan hingga saat ini. Bagaimana menurut kamu? Apakah kamu memiliki karya seni bertema Islam favorit? Seni adalah suatu proses kreatif pemikiran manusia. Seni dapat menjadi mudarat jika dengan seni manusia menjadi lalai, menurut nafsu dan mengingkari sang Khalik, tetapi dapat menjadi hal yang bermanfaat, mendekatkan manusia dengan sang Khalik jika dikembangkan dengan dasar-dasar Qurani. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka ini akan semakin mempercepat gagasan kreatif dan pengolahan dan dapat memanfaatkan karya seni dengan mudah
Untuk itu sangatlah penting menghadirkan nilai-nilai Qurani dalam pemikiran seni Islam ini. Itulah tadi beberapa ulasan redaksi Dunia Islam tentang seni dalam peradaban Islam. Tidak terasa nih, sahabat redaksi Dunia Islam sudah setia menemani sampai ketemu di penghujung acara. Kini saatnya kami pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton tayangan kami, dan jangan lewatkan informasi kami lainnya, tentunya di redaksi Dunia Islam. Hanya di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.